Selamat datang di Audio Cerpen. Channel ini dibuat untuk membantu Anda untuk dapat menikmati audio dari cerpen-cerpen berbahasa Indonesia yang sudah tayang di media cetak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga request cerpen yang ingin dibacakan selanjutnya. Audio Cerpen membantu Anda menikmati cerita-cerita pendek dengan tanpa membaca. Selamat mendengarkan. Gudeg City. Cerpen karya Sam Edi Yuswanto, 21 Agustus 2015, yang terbit di basabasi.co. Warung beratap anyaman daun kelapa yang berada persis di perempatan jalan besar yang salah satunya menghubungkan kawasan Malioboro itu terlihat begitu ramai dikunjungi pembeli setiap pagi. Warung itu adalah warung nasi gudeg milik City yang cukup pandai meracik makanan khas dari kota Yogyakarta. Gudeg khas racikan jemari tangan perempuan baya yang telah 5 tahun hidup menjanda dan belum dikaruniai anak itu memang sangat diminati warga sekitar. Bahkan, banyak pula warga dari daerah-daerah lain yang setiap pagi berdatangan dan rela mengantri demi bisa menikmati sebungkus nasi gudeg City. Tua, muda, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak SD semua mengujar senada menggemari nasi gudeg bikinan City yang rasanya enak tenan. Kendati ada juga beberapa warung tak begitu jauh dari sebelah selatan warung City yang juga menjual menu senada, gudeg dan beberapa makanan khas Yogyakarta, namun tetap saja lidah-lidah warga tak dapat dibohongi. Entah ada rahasia apa, sehingga hanya nasi gudeg City yang paling diminati dan dirindui. Dan ternyata, tak hanya nasi gudeg yang menjadi menu favorit para pelanggan setia City. Ayam opor, sambal goreng krecek, dan minuman teh gula batu yang menjadi lauk pelengkap saat menyantap nasi gudeg pun cukup dirindui oleh lidah-lidah pembeli yang selalu membludak saban hari. Terbukti ketika sang mentari telah melesat hingga kira-kira sepantaran ujung tombak, makanan serta minuman khas asli kota Yogyakarta itu selalu kandas melunas di perut-perut kenyang para pelanggan setianya. Saking larisnya gudeg buatan City, hingga membuat wajah para pelanggannya sontak beriak kecewa ketika sudah bela-belain mengantri. Ternyata nasi gudeg yang ditunggu-tunggu itu sudah ludes diserbu pembeli yang datang mengantri lebih awal. Waduh, nyuwun pangapunten nggih, sekel gudegnya sampun telas, ucap City dengan gurat wajah sedih ketika melihat kenyataan nasi gudegnya telah habis. Sementara masih ada beberapa pembeli beraut kecewa karena tidak kebagian nasi gudeg khas bikinannya. Dan demi memuaskan lidah-lidah para pelanggannya itulah, lantas City berinisiatif membuat peraturan anyar yang mesti dipatuhi para pelanggan setianya. Peraturan itu ditulis manual pakai spidol merek murahan dengan huruf Latin besar-besar. Waktu itu belum ada perangkat komputer, laptop, apalagi notebook. Di selembar kertas manila putih dan ditempel di salah satu saka bambu warungnya yang terlihat cukup kokoh itu. Isi tulisannya seperti ini. Nuwun sewu lan permaklumanipun nggih, kagem sedaya pelanggan boten dipun paringaken tumbas sekul gudeg meluwihi kalih porsi. Cekap semanten lan matur nuwun. Ajaib, sungguh ajaib. Sehari pasca diterapkan peraturan baru yang tanpa terlebih dahulu meminta kesepakatan dari para pelanggan setianya itu, warga yang semula mengantri dan tak kebagian jatah nasi gudegnya City pun langsung berkurang drastis. Bahkan, seminggu berselang, pasca ditempelnya peraturan manual itu, sama sekali tak ada pelanggan yang tak bisa menikmati nasi gudeg khas racikan jemari tangan City. Semua kebagian sama rata, 1 atau 2 porsi. Bibir-bibir para pelanggan yang rela mengantri pun selalu melengkungkan senyum kepuasan karena setelah mereka bela-belain mengantri cukup lama, pada akhirnya terpuaskan dengan nasi gudeg, ayam opor, sambal goreng krecek, serta minuman teh gula batunya City yang rasanya enak banget itu. Pernah selama 5 hari berturut-turut, City absen tak berjualan nasi gudeg.
Semua warga yang telah kadung datang untuk membeli nasi gudeg dengan raut kecewa saling melempar tanya, mengapa Yusiti tak berjualan nasi gudeg lagi? Dan waktu itu tak ada satupun dari para pelanggannya yang menahu mengapa Yusiti absen tak berjualan nasi gudeg. Lantas pada hari ke-6, atas kesepakatan bersama, para pelanggan setia nasi gudeg Yusiti pun berbondong menuju rumah Yusiti yang ternyata berada tak begitu jauh dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ternyata musabab utama Yusiti tak berjualan nasi gudeg karena ia sedang sakit. Mulanya Yusiti mengira hanyalah angin biasa dan cukup meminum jamu tolak angin yang dijual bebas di toko-toko obat terdekat. Tapi sehari kemudian panasnya belum juga reda, bahkan kian meningkat saja. Hingga akhirnya Yusiti pun memeriksakan diri ke dokter terdekat. Katanya Yusiti terserang gejala tipes hepatitis A yang menurut ahli medis disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi, atau pada zaman itu biasa disebut dengan penyakit kuning yang ditandai dengan warna tubuh yang kekuning-kuningan. Beruntung, Yusiti belum terlambat memeriksakan diri, sehingga 2 hari setelah minum obat yang diberikan Pak Dokter, panas dan demam Yusiti berangsur turun. Kesehatan Yusiti perlahan pulih. Sesuai anjuran dokter, Yusiti harus banyak beristirahat, jangan melakukan aktivitas yang berat-berat dulu, dan harus segera kontrol ke dokter jika tiba-tiba merasa tak enak badan atau obat yang diberikan dokter menimbulkan efek samping atau bahkan tak ada pengaruhnya sama sekali. Begitu mendengar cerita menyedihkan yang terpapar dari bibir pucat Yusiti yang tengah terbaring lemas di dipan bambu, semua pelanggan nasi gudegnya merasa tersentuh, terenyuh, bau haru. Malah sampai ada yang menitikkan air mata saking sedihnya. Sebelum pulang, masing-masing dari mereka tanpa dikomando mengeluarkan beberapa koin uang, sekedar untuk membantu Yusiti yang sedang mendapat ujian berupa sakit itu. Mulanya, Yusiti bersikeras menolak pemberian uang dari para pelanggan setia nasi gudegnya yang ternyata memiliki hati mulia bak malaikat. Tapi tetap saja, pada akhirnya Yusiti tak kuasa untuk menolak karena semua pelanggan setianya itu mengatakan benar-benar tulus ikhlas ingin membantu dan berharap kesehatan Yusiti lekas pulih dan sesegera mungkin bisa kembali berjualan nasi gudeg lagi. Seminggu berselang, akhirnya Yusiti kembali muncul dengan senyum dan keramahan khasnya saat melayani para pelanggan setianya di warung beratap anyaman bambu di perempatan jalan besar yang salah satunya menghubungkan ke kawasan Malioboro itu. Dan seperti sebelum-sebelumnya, warung Yusiti kembali ramai diserbu para pembeli dari berbagai daerah yang telah lama merindu nasi gudeg, ayam opor, sambal goreng krecek, serta teh gula batu hasil racikan jemari tangannya yang mulai terlihat mengeriput itu. Hingga pada suatu pagi yang bergulung-gelembung mendung serta berpatu rintik gerimis, warung gudeg Yusiti kembali tutup. Hei, jangan-jangan Yusiti absen tak berjualan karena jatuh sakit lagi sebagaimana tempoh hari. Aduh, gawat, jangan-jangan Yusiti kena tipes lagi. Iya, pasti tipesnya kumat lagi kan. Ya Tuhan, kasihan sekali Yusiti setiap hari meracik gudeg sendirian hingga jatuh sakit seperti itu. Pasti Yusiti sangat kecapean, bikin nasi gudeg tiap hari tanpa menyewa jasa rewang hingga jatuh sakit lagi. Dan masih banyak lagi praduga senada dari para pelanggan setia nasi gudeg Yusiti waktu itu. Dan tak menunggu berganti hari, para pelanggan setia gudeg Yusiti bersepakat untuk menyambangi rumah Yusiti. Mereka begitu mengkhawatirkan kondisi Yusiti. Tapi begitu tiba di rumah kayu Yusiti, mereka langsung dibikin terperangah. Rumah kediaman Yusiti dan juga beberapa rumah warga lainnya telah rata dengan tanah. Menurut penuturan beberapa warga yang tengah memulung sampah di tempat itu, katanya kemarin telah terjadi penggusuran besar-besaran atas pemerintah Pemda Kabupaten. Entah, tak ada yang menahu dengan alasan penggusuran permukiman yang menjadi tempat kelahiran Yusiti itu. Pula tak ada satupun warga yang menahu dengan keberadaan Yusiti. Dan setelah tragedi penggusuran yang tragis itu, warung gudeg Yusiti tampak lengang.
sepi tanpa satupun warga yang berbondong mengantri sebagaimana hari-hari sebelumnya. Kabar keberadaan U-City pun kian mengabur, terpintal pusaran angin. Sungguh benar-benar tak ada yang menahu U-City tinggal di mana. Bahkan, tak mencapai masa 2 minggu pasca penggusuran permukiman itu, warung beratapkan anyaman daun pohon kelapa yang menjadi tempat berjualan nasi gudeg U-City tiba-tiba saja lenyap. Raib. Entah siapa yang telah merobohkannya. 2 tahun berselang, terlihat pemandangan baru di perempatan jalan besar yang salah satunya menghubungkan ke kawasan Malioboro itu. Para warga yang sebelumnya datang berbondong bahkan rela mengantri cukup lama demi menikmati nasi gudeg U-City, kemudian beramai-ramai menyambangi kafe-kafe dan juga resto-resto siap saji yang menawarkan beragam jenis masakan khas dari luar daerahnya sendiri. Oh, sebentar saya ralat. Bukan dari luar daerah malah, tapi makanan khas luar negeri yang teramat sulit di lidah-lidah kita, yang orang Jawa asli untuk melafazkan nama-nama makanan dan minumannya yang menggunakan bahasa-bahasa asing itu. Kawan, kini tak ada lagi cerita tentang nasi gudeg U-City yang rasanya enak tenan itu. Bahkan lidah-lidah warga kini telah mulai melupa tentang bagaimana rasa manis dan gurihnya nasi gudeg, ayam opor, sambal goreng krecek, serta manisnya teh gula batu hasil racikan jemari tangan U-City. Puring Kebumen 2011-2015. Sam Edi Yuswanto lahir di Kebumen. Ratusan tulisannya tersebar di berbagai media lokal hingga nasional, antara lain Seputar Indonesia, Republika, Suara Pembaruan, Koran Jakarta, Kompas, Jateng Pos, Radar Banyumas, Minggu Pagi, Pontianak Pos, dan Kedaulatan.